Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Kali ini kita bakal ngomongin serangkaian catatan renungan harian Anda nih. Ada pagi, siang, malam ya. Semuanya fokus ke tema jaminan berpusat Kristus. Nah, sumber Anda ini kan nyebut beberapa ayat kunci ya. Kayak 1 Yohanes 5, terus Yohanes 15 juga. Jadi misi kita kali ini, kita mau coba gali lebih dalam apa sih inti dari kepastian iman ini, terutama soal makna nama anak Allah itu loh yang ada di catatan-catatan ini. Betul, betul. Jadi kita akan lihat ya gimana catatan-catatan ini ngebangun argumen soal dasar kepastian kita, terus gimana itu bisa jadi semacam kuasa gitu buat kehidupan sehari-hari Anda, dan apa sih kunci punya hidup kekal menurut sumber ini. Semuanya memang ya fokus ke satu figur sentral itu. Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, siap. Mari kita mulai dari catatan pagi dulu nih. Ini menarik ya. Karena langsung bilang kalau dasar jaminan kita itu bukan soal gimana ya, seberapa kuat perasaan iman kita. Tapi lebih ke siapa Yesus itu. Disebut juga kan 1 Yohanes 5 ayat 13b, kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Nah, menurut sumber Anda, apa sih artinya nama di situ? Ya, ini poin pentingnya. Sumber Anda itu menjelaskan kalau nama dalam konteks Alkitab itu seringkali lebih dari sekedar panggilan gitu ya. Itu mewakili pribadi seutuhnya, karakter plus apa yang udah dia kerjakan. Jadi, jaminan iman itu menurut catatan pagi ini diletakkan di fondasi yang objektif. Maksudnya ya pribadi dan karya Kristus itu sendiri. Bukan di sesuatu yang subjektif kayak perasaan kita yang mungkin naik turun atau seberapa kuat iman kita saat itu. Nah, ini bedanya penting banget yang ditekankan sumber Anda. Oke, jadi fondasinya itu di luar diri kita ya, di Kristus. Cukup jelas sih. Tapi kan iman itu sendiri seringkali rasanya personal banget ya. Dan ya itu tadi, subjektif gitu. Nah, gimana catatan renungan siang Anda ini ngejembatani konsep jaminan yang objektif tadi sama pengalaman kita sehari-hari? Kayaknya ada hubungan sama Yohanes 15:16 itu ya? Kelihatannya mengaitkan konsep jaminan ini sama otoritas praktis sehari-hari. Jadi sumbernya nyebutin secara spesifik nih, penggunaan nama Yesus itu kayak semacam kunci akses gitu. Misalnya pas lagi hadapi godaan, nah kita diajak nolak dalam nama Yesus. Atau pas lagi takut, dianjurkan cari kekuatan dalam namanya. Bahkan pas berdoa, kita didorong buat datang ke Bapa pakai otoritas nama Yesus itu. Ya, seperti yang disinggung di Yohanes 15:16 tadi. Jadi jaminan itu bukan cuma konsep teologi yang pasif aja, tapi jadi sumber daya aktif yang bisa Anda pakai, gitu, dalam tantangan harian. Itu yang dijelasin di catatan siang Anda. Wah, menarik ya. Dari fondasi yang objektif, terus jadi kuasa praktis sehari-hari. Nah, kalau kita geser ke catatan renungan malam Anda, kayaknya ini disederhanain lagi ya. Mengutip 1 Yohanes 5:1-2. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Inti pesannya apa nih dari sumber Anda? Lugas banget kedengerannya. Iya, lugas banget memang. Kalau kita lihat ini sebagai mungkin puncaknya ya catatan malam Anda, itu menekankan kalau ukuran punya hidup kekal itu, ya menurut ayat ini disederhanakan jadi satu pertanyaan aja. Intinya, apakah seseorang itu memiliki anak atau enggak, gitu aja. Semua Anda menyajikannya kayak semacam pembebasan gitu loh. Pembebasan dari keharusan mengukur keselamatan berdasarkan misalnya seberapa banyak perbuatan baik kita, atau seberapa sering kita pelayanan, atau doa. Kepastian hidup kekal dalam kerangka ini itu bergantung penuh sama hubungan dengan Kristus. Pertanyaannya jadi simpel banget. Dia ada di dalam diri Anda nggak? Kalau iya, ya udah, menurut ayat ini Anda punya hidup. Catatan Anda menggambarkannya sebagai kepastian yang jelas, tanpa tapi, tanpa kalau. Oke. Jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, dari ketiga catatan Anda ini, pagi, siang, malam, kayaknya ada penekanan yang konsisten banget ya. Jaminan iman itu sandarannya kuat ke pribadi dan karya Yesus. Ke namanya itu tadi. Ini dilihat sebagai fondasi keselamatan yang kokoh, terus jadi sumber otoritas praktis sehari-hari, dan akhirnya nyederhanain syarat hidup kekal jadi satu hal aja, punya hubungan sama anak. Betul sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga buat Anda ya. Kalau memang jaminan itu sebegitu fokusnya pada hubungan dengan Kristus dan bukan ada performa pribadi Anda seperti yang ditekankan kuat sama sumber-sumber Anda ini, nah,
Gimana pemahaman kayak gitu bisa benar-benar ngebentuk ulang cara Anda ngelihat motivasi Anda sehari-hari? Atau mungkin cara Anda ngerespon pas lagi ngerasa gagal, atau sebaliknya pas lagi sukses? Ini implikasi yang menarik sih buat dipikirin lebih lanjut. Ya, sesuatu untuk direnungkan.